Mari kita mulai ngaji pagi hari dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan membahas tentang 5 wasiat atau pesan atau nasihat malaikat Jibril untuk umat Islam. Yang awalnya nasihat ini untuk Nabi Muhammad SAW. Sebelum membahas ini, Bapak Ibu, kita itu butuh nasihat karena manusia itu sering lupa. Meskipun lupa itu ada baiknya. Umpamanya pas puasa lupa makan itu kan baiknya. Maka kemudian malah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya besok lupa lagi. Saking baiknya. Tapi ada yang lupa yang jelek. Suami lupa istri, suami lupa anaknya, atau istri lupa rumah. Belanja tapi gak balik-balik, itu kan lupa rumah karena sedang asik ngobrol dengan temannya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita butuh nasihat. Butuh nasihat. Maka ada penasihat presiden, ada penasihat itu karena pentingnya nasihat itu. Hanya saja begini, dulu saya pernah matur kepada Bapak Ibu bahwa sikap orang terhadap nasihat itu bermacam-macam. Kalau saya umpamakan orang itu botol ini, kemudian nasihat itu adalah air yang akan dimasukkan ke dalam botol ini, maka ada botol itu yang bermacam-macam. Umpamanya botol ini tertutup. Kalau botol ini tertutup, meskipun kita berusaha keras memasukkan air ke dalam botol ini, airnya tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena botolnya tertutup. Sama dengan orang, sebaik apapun nasihat yang disampaikan kepadanya, jika sikap orang itu tertutup dari nasihat itu, tidak akan bisa masuk. Jangankan hanya seorang Bambang, seorang Nabi Muhammad SAW saja, ketika menyampaikan nasihat kepada umatnya, tidak semuanya diterima. Bukankah Abu Lahab itu menolak, tertutup dirinya dari nasihat Nabi Muhammad? Abu Thalib pun juga tertutup, dan orang-orang yang lainnya yang hidup di zaman Nabi dan mati sampai mati masih tetap menjadi orang yang kafir, itu orang-orang yang tertutup dirinya untuk menerima nasihat itu. Alhamdulillah pagi hari ini kita termasuk orang-orang yang tidak tertutup. Makanya jangan tutup pintunya Bapak Ibu. Yang kedua, ada dua orang yang kedua itu seperti botolnya terbuka, sehingga kita mudah memasukkan air ke dalam botol ini. Hanya sayang botolnya bocor, sehingga seberapa banyak pun air yang kita masukkan ke dalam botol ini, botolnya tidak bisa menampung karena botolnya bocor. Sama dengan kita, sesering apapun kita mengikuti pengajian, mendengarkan nasihat, jika botol kita bocor, ya pulang gak dapat apa-apa. Nanti ditanya, Pak mau ngaji, apa sih sampai nunggu aku mulai? Karena doa ngaji dengan doa tidur sama. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doanya kan sama gitu. Bisa doa ngaji sama doa tidur gitu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah itu. Yang ketiga itu ada botol yang terbuka tutupnya, tapi dan tidak bocor, tapi botol ini sudah penuh isinya, sehingga kalau kita isi kembali maka ambil,
tidak bisa menerima. Ambil ilmunya, ambil saking akeh. Nah, posisi yang keempat itu, marilah setiap kita ngaji seperti pagi hari ini atau setiap kita menerima nasihat, marilah kita memposisikan diri kita seperti botol yang terbuka tutupnya, kosong isinya dan tidak bocor, sehingga apa yang disampaikan itu bisa kita terima, bisa kita tampung, bisa kita pahami, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita ngaji setiap hari, mohon memposisikan diri kita seperti botol yang kosong, terbuka dan tidak bocor, sehingga nanti bisa menerima nasihat dengan mudah. Bapak Ibu, itu nggih, kalau kita sudah seperti itu, mari kita renungkan, pahami tentang nasihatnya malaikat Jibril ini. Ada 5 Bapak Ibu nasihatnya. Yang pertama, ya Muhammad, wahai Muhammad. Meskipun ini nasihat untuk Nabi Muhammad, tapi nasihat ini untuk umatnya. Isma sita fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Hari ini Bapak Ibu bahagia. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang bisa menikmati ketaatan, bisa menikmati sholat subuh, bisa menikmati ngaji. Di sisi lain, banyak orang-orang yang menikmati kemaksiatan dalam hidupnya. Sekarang masih joget-joget, mungkin di kafe yang ada joget-jogetnya gitu. Yang kafe kalau apa itu kopi satu gelas bisa harganya 75.000 karena temannya yang mahal Bapak itu. Bukan kopinya yang mahal, tapi temannya kopi tadi yang mahal. Karena temannya kopi bisa joget-joget. Kalau kopi kita di rumah itu kan murah, sasetan ya 5.000 dapat gitu, diminum sama keluarganya. Di sisi lain ada orang-orang yang sedang menikmati kemaksiatan. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa menikmati ketaatan. Nah, itu nikmat Allah yang luar biasa. Supaya kita selalu bisa menikmati ketaatan, berbuat kebaikan, maka tanamkanlah dalam diri kita bahwa kita akan mati, bahwa kita akan mati. Kalau sudah seperti itu, kita tidak akan berbuat sesuka hati kita, tidak akan berbuat sesuka hati kita. Tapi kita akan memilih dalam hidup kita ini, satu, kalau kita mengambil sikap, mesti sikap yang terbaik. Kalau kita mau berucap, berucap yang baik. Kalau kita ingin berbuat, berbuat yang baik. Kalau kita ingin mengambil keputusan, keputusan yang adil. Kalau kita menjadi pemimpin, pemimpin yang amanah. Nah, itulah orang-orang yang memahami hidup ini akan mati, akan berakhir. Maka tidak boleh hidup sakarpe diri, tapi harus hidup sakarepnya Allah Subhanahu wa taala. Ampun sakarpe diri, tapi sakarpe Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicontohkan Nabi Bapak Ibu, yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Contoh karena Nabi itu panutan. Maka beliau itu setiap sikapnya, ucapannya, perbuatannya itu selalu hati-hati dan dibimbing oleh wahyu. Ya, dibimbing oleh wahyu. Contohnya sikap Nabi. Ketika Nabi itu mau ke masjid menunaikan ibadah sholat berjamaah, di awal-awal Islam itu masih banyak yang mengganggu. Ya, banyak yang mengganggu. Mereka tahu kalau orang Islam itu ketika sholat harus kondisi suci, baik pakaian maupun tubuhnya suci. Tapi ada seorang wanita yang selalu mengganggu Nabi dengan menyiramkan air kotor atau bahkan meludahi dirinya Nabi. Coba Bapak Ibu bahagia. Dengan contoh, apakah Nabi marah? Tidak. Apakah Nabi dendam? Tidak. Itu sikap yang terbaik.
langsung ke polsek lapor. Pak polisi, saya mau ke masjid saja disiram air kotor. Pak polisi, saya diludahi. Terus marah-marah, terus membuat rame di grup WA itu. Kita curhat menceritakan perbuatan orang yang jelek kepada kita. Nabi betul-betul, Nabi sabar, Nabi tidak marah, Nabi tidak dendam. Buktinya ketika orang tadi itu sakitnya Nabi tahu sakit itu kok dengarin hari itu nggak ada yang meludahi. Dengarin, ibu tadi kemana? Biasanya meludahi kok nggak ada. Diparani dengan bapak ibu, jenengan kok dengarin dinten iki mboten ngidoni. Ngapunten Nabi, saya nggak bisa ngidoni karena sakit. Oh jenengan sakit. Terus Nabi itu datang lagi membawa hadiah untuk ibu tadi yang sakit tadi. Menjenguk, mendoakan mudah-mudahan sembuh. Coba bapak ibu, dengan sikap yang baik seperti itu, ibu tadi itu malah sadar akan perbuatannya dan berubah menjadi baik dan masuk Islam. Kenapa? Nabi mengambil sikap yang terbaik. Maka orang yang berbuat tidak baik itu akan berubah menjadi baik selama orang itu menyikapi dengan sikap yang baik. Contoh lagi sikap Nabi yang baik. Ini sering saya matur ke ibu-ibu bapak-bapak. Nabi niku menawi ngunjung nggih, ditamelaken unjukan. Kali Ibu Aisyah niku bapak ibu. Niku segelas berdua. Itu yang sering menceritakan ini Ustaz saya. Segelas berdua. Kalau bukan berarti Nabi itu gelasnya hanya satu. Kalau saya minum satu gelas berdua sama istri, memang gelasnya namun setunggal. Atau minumnya hanya satu gelas itu, sehingga dibagi berdua. Maka kemudian ada kisah di tulisan itu, mengapa tidak sisakan? Karena Nabi itu kalau minum satu gelas, diminum separuh, yang separuh dikasihkan istrinya Ibu Aisyah. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, Ibu Aisyah itu kalau minum itu dia ketika minum itu diletakkan bibirnya Aisyah itu di bekas bibirnya Nabi. Kalau kita kan nggak di bekasnya Nabi, kita diputar nanti di sini dulu, gitu ya. Masya Allah, kalau Ibu Aisyah itu meminum satu gelas dan bekas bibirnya Nabi itulah yang ditempelkan di bibirnya Ibu Aisyah itu saking mesranya. Maka seperti itu kehidupan yang sakinah dan diminum habis berdua. Maka dicobi ngoten. Nggih, ayo Pak ngomong di kaya ngaji mau. Nah, ketika itu Ibu Aisyah itu Nabi itu ketika disuguhi minuman dihabiskan sama Nabi. Maka judulnya itu kan mengapa tidak kau sisakan? Mengapa engkau habiskan? Nabi ketika ditanya seperti itu jawabannya saya haus. Ya saya haus. Ketika Ibu Aisyah ini mengembalikan gelas ke belakang mau dicuci gelasnya, ternyata ketika dilihat itu di dapur itu yang kalong itu garamnya, yang masih utuh itu gulanya. Barulah Ibu Aisyah itu sadar, Masya Allah, ternyata Nabi tadi itu yang diminum larutan garam, ya bukan gula. Kemudian Aisyah itu menangis minta maaf pada Nabi, ya Rasulullah mohon maaf, ternyata yang jenengan minum tadi itu adalah larutan garam, bukan air yang manis. Kenapa Nabi mengambil sikap menghabiskan minuman? Supaya tidak menyinggung perasaan istrinya, menjaga perasaan istrinya. Masya Allah. Dengan sikap yang baik seperti itu Bapak Ibu, Nabi itu bisa mempertahankan keluarganya sakinah. Kita itu kan nggak gara-gara asin Bapak Ibu bisa pertengkaran. Mosok wis lali, sengga beda nomiyah karo dulu. Ya, ucapan kan jaganya ke situ ya. Mosok wis gak iso beda, sampeyan iki masa sekian tahun mosok gak iso beda nomiyah karo gula. Terus nanti berkembang itu, ya berkembang. Sampai pun nggak boleh ngomong dia, aku paling ngerasuni aku, kalau meneng apa itu.
itu contohnya Bapak Ibu ya. Itu cara menjaga keluarga yang sakinah. Contohnya Nabi lagi, yang kita contohkan Nabi, dia contohnya itu sempurna. Ketika Nabi itu kundur malam hari, kundurnya Nabi sudah terlalu malam, sehingga ketika Nabi itu mengetuk pintu rumahnya, Ibu Aisyah itu sudah tidur, sehingga nggak menjawab dan membukakan pintu. Tok tok tok, assalamualaikum, nggak ada yang membukakan pintu. Nabi mengetuk kedua kalinya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ketukan pintu Nabi yang kedua dan ucapan salamnya itu makin keras atau sama saja volumenya? Volumenya sama. Pokoknya tadi ketukan yang pertama itu volumenya 3, yang kedua itu tambah 6 atau tetap 3? Tetap 3. Tetap 3. Jadi nggak ngoten ya. Ngetok pertama kok nggak dibuka, kok ngetoknya yang kedua tuh nggih tambah banter apa pancen mawon atau tambah kalimat. Ya, gak krungu. Ya, mosok wis gak krungu. Itu kan tambah ya. Nabi mboten sama, volume nadanya sama. Ucapannya mboten nonton embel-embel assalamualaikum. Ketika mengetuk ketiga pun juga sama volumenya. Tidak ada tambahan. Ya, tidak ada tambahan. Nah, ketika Nabi sudah ketiga kalinya mengetuk pintu, Nabi yang mulia itu Bapak Ibu, dia sudah mengambil serbannya, kemudian dibebek di teras, tidur di teras itu. Ya. Nabi itu kemudian Ibu Aisyah itu ketika mungkin jam 3 ya sekarang kalau kita tahajud itu bangun. Betapa kagetnya ternyata pintu rumah masih terkunci. Nabi belum ada di dalam rumah. Ibu Aisyah itu membuka pintu, ternyata Nabi tidur di teras itu. Masya Allah, menjerit Bapak Ibu Aisyah. Menjeritnya bukan marah. Ya kita tuh kan menjeritnya kan marah. Kok nang dia sampai ya ini gak mulai-mulai. Itu kan jeritnya kita kan gitu. Nah, ini Bu Aisyah boten ngapunten ya Rasulullah, saya tidak membukakan pintu Nabi sehingga Nabi tidurnya di teras. Aisyah, bukan kamu yang salah, boten Nabi kula sing salah. Enggak, Aisyah aku sing salah, boten Nabi kula sing salah. Bukan salah. Sehingga meskipun kejadian seperti itu, keluarganya tetap sakinah. Kenapa? Sama-sama mengambil sikap yang terbaik. Sikap yang terbaik. Nah, itu yang perlu kita contoh dalam kehidupan rumah tangga kita. Dia bisa seperti itu. Nah, itu contoh. Maka karena Nabi itu mengambil sikap yang terbaik, kehidupannya rumah tangganya itu aman, sakinah, mawaddah warahmah hingga akhir hayatnya. Itu contoh nih, contoh sikap yang terbaik. Ketika Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah, itu kan dimusuhi terus sama orang-orang Mekah, dimusuhi, mau dibunuh. Tapi ketika Fathul Mekah, apakah Nabi dendam dengan orang Mekah? Ternyata tidak. Nabi memaafkan semua kesalahan orang-orang Mekah. Maka apa yang terjadi? Orang-orang Mekah ketika Fathul Mekah itu 100% masuk Islam, Bapak. Coba Nabi dendam. Kalau Nabi dendam, maka orang-orang tidak akan yang ada yang mau, tidak akan semudah itu orang-orang itu masuk Islam. Itu contoh mengambil sikap yang terbaik dalam hidup ini. Nah, itu yang pertama. Mengapa kita? Yang kedua, Bapak Ibu nasihatnya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi. Berbuatlah sesukamu, tetapi ingat engkau akan diberi balasan karenanya. Tadi sudah saya terangkan sama maknanya dengan yang pertama. Mengapa kita harus hati-hati dalam hidup? Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup ini pasti akan mati. Mengapa mati, Bapak Ibu? Karena hidup itu dipergilirkan. Ali Imran 140 insyaallah. Wa tilkal ayyamu nati nudawiluha bainan nas. Dan Allah itu mempergilir
menggilirkan hari-hari itu di antara hamba-hambanya. Dipergilirkan tuh kalau hari ini kita ngaji, besok anak-anak kita yang akan ngaji karena kita sudah ngajeni. Nah, nanti jangan mohon wong iku ngajeni, nah jenengan apa minta ngajeni. Ada yang bahasanya gitu, wong kok gak gelem ngajeni. Nggih pun kula ngajeni pun ya si mboten niku nggih. Ngeten Bapak Ibu. Dipergilirkan begini. Hari ini ada yang sudah pensiun, ada yang baru diterima menjadi pegawai. Hari ini ada yang sudah keluar dari rumah sakit karena semudah sakitnya, tapi ada yang baru masuk rumah sakit karena sakit. Hari ini ada yang sudah keluar dari LT, tapi ada yang baru masuk LT karena kasus. Itu namanya hidup bergiliran. Hari ini ada yang senang, gembira, bahagia, ada yang sedih, menderita. Itu hidup itu dibergiliran begitu. Makanya ada kisah gini. Ini kisah ini mungkin pernah saya matur kepada Bapak Ibu. Ada satu keluarga, suami istri itu sedang makan. Di meja makannya terhidang. Lauknya itu ayam keprek, ayam goreng, ayam bakar, jangan diri nampun senengan jenengan. Pun ayam panggang nih, ayam bakar. Tapi ketika sebelum mulai makan, pintu rumahnya sudah ada yang mengetuk, dan yang datang ternyata seorang pengemis. Ya, suaminya tadi bilang ini, suaminya tuh kemudian berdiri keluar. Dan ketika yang datang itu adalah seorang pengemis, suami tadi itu menghardik dan mengusir pengemis tadi. Gak enak wong arep lagi arep malah teko mrene. Pergi dari sini. Diusir Bapak. Pengemis tadi diusir tanpa diberi apa-apa. Tidak lama kemudian suami tadi itu bangkrut, hartanya habis. Keluarganya menjadi berantakan sehingga istrinya pun diceraikan. Diceraikan. Setelah diceraikan Bapak Ibu, istrinya tadi menikah lagi dengan seorang laki-laki. Sama dengan seperti suami yang pertama, istri tadi itu makan bersama suaminya. Dan hidangan yang dihidangkan, lauk yang dihidangkan di meja itu sama, ayam panggang. Sebelum makan, sama dengan kasus tadi, datang orang pengemis mengetuk pintu. Maka suaminya tadi bilang kepada istrinya, Bu, itu sepertinya ada pengemis di luar. Tolong ayam ini dibungkus, ya, sak sambeli lalapane, sak segoni, kasihkan kepada pengemis tadi. Pengemis itu. Nanti kita beri lagi, kan gampang GoFood kan ya iso. Zaman dulu sudah ada GoFood. Terus sama istrinya dibungkus apa itu? Istrinya keluar mau mengasihkan makanan tadi. Betapa terkejutnya ternyata yang datang itu adalah suaminya yang pertama. Kemudian dikasihkan makanan itu. Kembali istri tadi itu menangis. Belum kenapa kok nangis? Oh, karena ayamnya dikasihkan orang lain itu. Kalau nangisi titik. Enggak, tahukah kamu siapakah orang yang datang itu? Pengemis yang datang itu adalah suamiku yang pertama. Masya Allah. Kemudian istri tadi cerita, Pak, dulu ketika saya sedang mau makan seperti saat ini, datang seorang pengemis. Maka suami saya itu keluar kemudian menghardik, mengusir pengemis tadi. Kemudian suaminya yang kedua itu bilang, tahukah wahai ibu, suami yang orang laki-laki yang diusir itu saya. Orang laki-laki pengemis yang diusir istri suamimu yang pertama itu adalah saya. Dan Allah itu mempergilirkan dalam hidup ini. Maka harta dan istrinya dipergilirkan untuk saya. Maka hati-hati Bapak. Hidup itu seperti itu, dipergilirkan.
hidup itu karena dipergilikan seperti itu, kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati ketika kita sedang menjadi orang yang mapan, yang mampu, jangan sombong. Ketika kita sedang ada posisi yang baik, jangan kita menyombongkan diri, karena semua nanti akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu bahagia, gitu ya. Karena ini pasti, ini hakikatnya mati itu gini. Mati kan mesti terjadi ya. Tadi saya sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, kematian itu dirahasiakan oleh Allah. 2 minggu yang lalu saya takziah ke rumah teman saya yang suaminya meninggal. Suaminya usianya 46 tahun. Tidak pernah punya riwayat sakit, ya tidak pernah mengeluh sakit, tapi pagi hari ini itu sambat istrinya, Bu dodoku loro. Terus di loro ya loro gitu ya loro. Kemudian karena istrinya ke belakang, izin dulu ke belakang ke kamar kecil kurang lebih 5 menit, maka si wanita istrinya tadi ketika kembali ke ruang tamu ke suaminya tadi, suaminya sudah nggak sadar. Terus dibawa ke Lavalen, rumah sakit. Sebelum sampai rumah sakit sudah meninggal. Itu contoh Bapak Ibu ya, begitu cepatnya. Tadi masih jagungan, masih sambat sakit, 5 menit kemudian sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Kematian itu rahasia, ya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kematian yang seperti itu menyebabkan istri tadi itu menjadi sedih, terpukul, ya, shock karena menerima kenyataan yang seperti itu. Maka kita harus siap bahwa mati itu dirahasiakan Allah, dan yang dirahasiakan Allah itu tentang mati ini, kapan kita mati, di mana kita nanti mati, seperti apa kita nanti mati. Itu rahasia Allah. Maka pernah saya matur kepada Bapak Ibu, sebetulnya kalau mati itu diberitahu tambah enak loh Bapak Ibu. Nanti ketika ketemu di jamaah masjid seperti tanya, Bu jenengan sedone kira-kira waktu berapa tahun? Kulo kira 2 tahun. Kulo malah kurang 2 bulan itu. Kulo kurang 2 dino. Terus ada satu kulo kurang 2 jam. Terus nggak merundakan tentang grup. Hampir ya di kematian saya. Ternyata kurang setengah jam nggak ada yang datang. Akhirnya berangkat sendiri kesamaan. Numpak kereta. Aku timbul kesamaan apa kurang 1 jam mati. Nah, itu saya malah itu. Ngerti nggih? Jadi itu rahasia Allah. Yang berikutnya, kematian itu mendatangi. Mengapa kok kematian itu mendatangi? Karena hakikatnya semua manusia tidak ada yang mau mati. Maka kemudian dijemput oleh malaikat Israel. Karena tidak ada yang mau mati. Kemudian yang keempat, kematian itu menghancurkan kenikmatan dunia. Kalau sudah mati Bapak Ibu, kenikmatan dunia yang kita miliki sudah tidak bisa dinikmati. Rumah yang besar tidak akan bisa dibawa. Harta yang banyak tidak ada yang dibawa. Yang dibawa hanya amal perbuatannya saja. Maka ketika orang mau mati itu pamitan. Yang pertama pamitan kepada hartanya. Hartaku saya mau mati. Saya mau mati. Kemudian hartanya menjawab, oh Pak Bu monggo sugeng mati. Sugeng tindak, ambillah hartamu secukupnya untuk membeli kain kafan saja. Jadi tabungan yang begitu banyak, ya, keuntungan mengelola tambang yang begitu banyak itu ternyata yang kalau mati yang dibawa hanya secukupnya untuk membeli kain kafan saja. Ketika kita pamit kepada keluarga, Bu saya mau mati, Nak saya mau mati, keluarga kita menjawab, oh monggo Pak sugeng tindak, saya antarkan sampai ke kuburan saja. Ya, sampai ke kuburan saja. Nanti balik oleh keluarganya. Tapi ketika bertanya, menyampaikan kepada amalnya, wahai sholatku, wahai Al-Quranku, wahai tahajudku, wahai puasaku, wahai sedekahku, wahai zakatku, saya mau mati. Amalnya tadi menjawab, jangan khawatir Pak, jangan khawatir Bu, saya akan menemani Bapak Ibu dimanapun
Maka Bapak Ibu, itu kalau yang kita pamiti adalah amal kita. Maka bagaimanapun cintanya kita kepada harta, kepada keluarga, jangan sampai meninggalkan melupakan terhadap amal kebaikan. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu, cintai siapapun tadi ya, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Terhadap yang kita cintai, baik itu orang maupun barang, itu hanya ada dua kemungkinan. Satu, kalau tidak kita yang meninggalkan, maka kita yang akan ditinggalkan. Gitu. Istri yang sangat kita cintai karena saking cantiknya, tetap dua kemungkinan. Kalau nggak kita yang ditinggalkan istri, kita yang akan meninggalkan istri. Harta yang paling kita cintai, kenapa Bapak Ibu, harta yang paling kita cintai itu HP. Iya, itu saking cintanya HP itu kan mau berpisah dengan HP walaupun hanya sedetik. Sholat bawa HP, ya tidur bawa HP, kemana-mana bawa HP, kemana-mana biasa bawa HP. Saking cintanya kepada HP. Ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak meninggalkan HP, ya HP akan meninggalkan kita. Hanya itu saja. Maka kata Nabi, kalau kita mencintai sesuatu jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa saja. Ada kisah Bapak Ibu, mahasiswa IKIP, tahu IKIP nggih? IKIP itu sekarang UN. Nah, teman saya itu pernah bercerita, Pak Bambang, saya dulu punya teman kuliah sekelas, paling ada anak orang yang paling gak seneng, cekek tadi bujuku. Ya, orang yang paling gak disenangi ternyata malah menjadi suaminya. Makanya kalau nanti jangan teman-teman ya, nanti tambah diwali sama Allah dari bujumu nanti. Atau kalau kita mencintai sesuatu jangan teman-teman, nanti bisa jadi musuh kita, menjadi musuh kita. Makanya Nabi itu kalau membenci orang ya biasa-biasa saja. Coba Umar bin Khattab, dulu orang yang paling dibenci oleh Umar itu kan Nabi. Tapi ketika Umar sudah masuk Islam, orang yang paling dicintai adalah Nabi. Makanya ketika membenci jangan teman-teman, ketika kita mencintai juga jangan berlebih-lebihan. Bisa jadi kecuali ya terhadap 2-3 hal. Satu, cinta kita kepada Allah adalah harus nomor satu. Asatu balillah, sangat besar cintanya kepada Allah. Kedua, cinta kepada Rasulullah. Itu harus lebih. Yang lainnya jangan berlebih-lebihan. Karena kita akan berpisah atau mereka akan pisah dengan kita. Yang keempat Bapak Ibu, kemudian seorang mukmin ya, seorang muslim itu pada sholat tahajudnya, sholat malamnya, sholat tahajudnya. Maka pesan saya Bapak Ibu, ini mohon penting pesan saya ini. Karena Bapak Ibu ini sudah termasuk orang-orang yang senang ngaji, senang mengamalkan masjid. Mohon sholat tahajud ini jangan ditinggalkan. Sholat tahajud ini mohon jangan ditinggalkan. Kenapa? Sholat tahajud itu amalan para nabi-nabi terdahulu, itu sholat tahajud. Para nabi, para para orang soleh dahulu itu amal utamanya itu sholat tahajud. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Yang kedua, sholat tahajud itu sholat sunnah Bapak Ibu. Tapi perintah Allah untuk melaksanakan sholat tahajud itu di Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bina filatalak. Enggak ada sholat itu ibadah sunnah selain tahajud itu yang diperintahkan dalam Al-Quran, enggak ada. Tahajud. Yang ketiga, istimewakan tahajud itu Bapak Ibu, perintah Allah yang disertai dengan doa. Tidak semua perintah Allah itu disertai dengan doa, kecuali 3 hal. Satu, perintah sholat tahajud disertai dengan doa. Rabbi adkhilni, itu ya doanya ya. Yang kedua, perintah ibadah haji itu disertai dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa haji. Yang ketiga, perintah berbakti kepada orang tua. Doanya Rabbi ufili wali walidayya, sama dengan di surat Al-Isra kan ya, surat Al-Isra. Itu istimewanya sholat tahajud, sholat sunnah yang merupakan amalan para nabi-nabi terdahulu.
sholat ibadah sunnah yang diperintahkan dalam Al-Quran, sholat ibadah salah satu perintah Allah yang disertai dengan doa, itu sholat tahajud. Maka mau tidak meninggalkan sholat tahajud setiap malam, walaupun ya pas puasa sak nemen ini meskipun hanya satu rakaat, jangan pernah meninggalkan sholat tahajud. Nabi itu dua amalan yang gak pernah ditinggalkan meskipun bepergian, meskipun Nabi sedang safar atau bepergian. Satu, sholat tahajud. Yang kedua, sholat qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh dan sholat tahajud itu gak pernah ditinggalkan Nabi meskipun Nabi safar bepergian. Nanti Bapak Ibu nih. Nah sekarang keutamaannya kalau kita sholat tahajud, satu, sampai ada 10 dulu keutamaannya orang yang sholat tahajud. Satu, akan punya kedudukan yang terpuji, menjadi orang yang terpuji. Itu kalau orang yang biasa sholat tahajud. Orang-orang yang sudah lama meninggal sampai sekarang namanya masih baik, itu adalah orang-orang yang ahli tahajud. Orang-orang yang ahli tahajud. Yang kedua, akan dimudahkan segala urusan. Itu orang yang senang tahajud. Akan dimudahkan segala urusan yang terbaik, Yang ketiga, akan diberikan solusi jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Itu orang yang suka senang tahajud. 4, mendatangkan pertolongan Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah. Maka Allah itu ketika kita tahajud, Allah itu kan di waktu sholat tahajud itu kan Allah kan turun di langit bumi, di langit bumi. Kemudian Allah itu mengatakan begini, jika hambaku itu berdoa, doanya saya akan kami kabulkan. Jika hambaku itu memintanya mesti akan saya penuhi. Itu bagi orang-orang yang sholat tahajud. Orang yang sholat tahajud. Kemuliaan atau kewibawaan menjadi orang yang cepat nanti dengan lihatlah wajah orang-orang yang ahli tahajud. Masya Allah, itu punya kewibawaan, kemuliaan tersendiri meskipun orang itu biasa-biasa saja. Itu akan punya pengaruh seperti itu. Doanya terkabul yang keenam. Sholat sunnah yang paling utama, karena Nabi mengatakan utamanya sholat fardhu, sholat yang paling utama adalah sholat fardhu. Setelah itu adalah sholat tahajud. Gini Bapak Ibu, saya tanya ke jenengan, Bilal bin Rabah itu belum meninggal, tapi sandalnya sudah terdengar di surga. Ketika ditanya Nabi, apa amalannya Bilal? Sholat sunnah setelah wudhu. Padahal sholat yang utama setelah sholat fardu apa? Tahajud. Sholat sunnah setelah wudhu saja itu pelakunya Bilal itu dijamin masuk surga. Apalagi sholat tahajud. Apalagi sholat tahajud 11 rakaat. Bilal itu hanya sholat 2 rakaat setelah wudhu itu sudah dijamin masuk surga. Bahkan sandalnya sudah ada di surga suaranya. Apalagi orang yang sholat tahajud. Yang ke-10, tercatat sebagai orang soleh. Yang 9, menghapus dosa dan mencegah dosa. Yang 10, kunci masuk surga. Itu orang yang senang sholat tahajud. Bapak Ibu bahagia, saya baca saja. Sekarang yang kelima, nasihat yang terakhir malaikat Jibril. Kehormatan kita adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Jangan suka merengek-rengek terhadap sesama manusia. Kita nggak punya harga diri, kita nggak punya harga diri. Kalau kita itu mintalah kepada Allah. Jangan merengek-rengek menggantungkan hidup kita kepada